Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, aku Ainur Rifaatul Ula dari Prodi PAI. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sejarah pendidikan Islam pada masa reformasi. Nah teman-teman, di sini sudah ada 4 submateri yang akan saya jelaskan nantinya. Yang pertama, perkembangan pendidikan pada zaman reformasi. Yang kedua, proses pendidikan pada zaman reformasi. Yang ketiga, periodisasi pemerintahan pada zaman reformasi. Yang keempat, dampak pendidikan pada zaman reformasi. Nah, masuk pada perkembangan pendidikan pada zaman reformasi, pemerintah telah merancang wajib belajar 9 tahun bagi anak Indonesia, kemudian diteruskan menjadi 12 tahun. Akan lebih baik lagi menjadi 16 tahun sampai mereka dapat meneruskan ke perguruan tinggi. Setelah mereka menyelesaikan tahapan pendidikan, mereka akan bekerja atau dapat dikatakan terjun ke masyarakat. Namun di era ini banyak korban pendidikan yang berjatuhan, seperti banyak anak-anak yang tidak memiliki biaya hingga tidak bersekolah. Banyak lulusan SMA dan sederajat lainnya harus menganggur karena tidak mampu membayar biaya pendidikan. Bahkan, banyak lulusan SMA dan sederajat yang melanjutkan ke perguruan tinggi, mereka harus mengundurkan dari perkuliahan karena tidak mampu membayar biaya kuliah. Sesuai dengan tujuan dan cita-citanya, pendidikan kita haruslah mencerdaskan kehidupan bangsa. Masuk pada submateri yang kedua, yaitu proses pendidikan pada zaman reformasi. Perubahan yang sangat menonjol pada era reformasi adalah dilaksanakannya otonomi daerah sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 22 1999, yaitu tentang pemerintahan daerah. Implikasi dari situasi bangsa Indonesia seperti itu adalah dalam waktu kurang dari 1 dasawarsa ini sering terjadi pergantian kabinet sesuai dengan presiden yang berkuasa. Hal ini tentu saja membawa dampak secara tidak langsung terhadap sistem pendidikan Indonesia. Pergantian kabinet termasuk Menteri Pendidikan Nasional dapat berdampak seiringnya terjadi pergantian kurikulum pendidikan yang diterapkan di seluruh Indonesia. Masuk pada periode ketiga, yaitu pemerintahan pada zaman reformasi. Pada era pemerintahan Habibie masih menggunakan kurikulum 1994 yang disempurnakan sampai pada masa pemerintahan Gus Dur. Pada masa pemerintahan Megawati terjadi beberapa perubahan tatanan di bidang pendidikan, antara lain dirubahnya kurikulum 1994 menjadi kurikulum 2000 dan akhirnya disempurnakan menjadi kurikulum 2002, yaitu KBK. Masuk pada submateri yang terakhir, yaitu periodisasi pemerintahan pada zaman reformasi. Era reformasi memberikan dampak yang kurang baik terhadap Indonesia, khususnya pada aspek pendidikan. Kualitas kebudayaan sebagai dasar pendidikan luntur dan menjadikan kapitalisme sebagai ideologi pendidikan. Penampilan anak muda zaman sekarang sama sekali tidak mencerminkan budaya Indonesia. Mungkin itu saja dari saya.